Ketemu lagi guys, kita akan review film dari The Con. Let him die. This is Ride Street 2. Season 1 episode 1. Di sebuah lautan di negara Prancis diperlihatkan sekelompok nelayan diterjang ombak yang cuaca akibatkan kondisi sang kapten terlihat lemas tak berdaya sehingga ia menyerahkan seluruh tugas sepenuhnya kepada Edmond Dantes. Edmond akan menjadi kapten sementara sampai mereka tiba di daratan. Mendengar pernyataan itu, Danglars mengatakan bahwa dirinya lebih layak menjadi seorang kapten. Tetapi hal itu tidaklah mungkin. Danglars sudah memiliki tugas untuk membeli beberapa kargo serta memastikan keamanannya. Tak hanya itu, sang kapten juga memberikan tugas kepada Edmond agar membawa surat tersebut kepada seseorang yang begitu penting di negara Prancis. Saat keesokan harinya, Edmond seluruh kru pada akhirnya tiba dengan selamat di pelabuhan Marseille, Prancis, serta mengabarkan kabar duka kepada Tuan Morel bahwa sang kapten telah meninggal di perjalanan. Tuan Morel adalah pemilik investasi pelabuhan Marseille, sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab demi keberlangsungan di kota tersebut. Tak hanya itu, Edmond juga menghampiri kekasih tercinta bernama Mercedes. Kepulangan Edmond tentu saja membuat rahim Mercedes semakin bergejolak, dan mereka sepakat melangsungkan pernikahan sebelum Edmond kembali ke lautan. Kembalinya Edmond tentu saja membuat Fernand cemburu dibuatnya. Fernand juga sebenarnya menyukai Mercedes yang merupakan sepupunya sendiri, tetapi ia terdapat menikahinya jika Edmond masih tetap berada di sampingnya. Itu pun yang Danglars menganggap bahwa kematian sang kapten merupakan peluang bagi Edmond untuk menjadi kapten berikutnya, di mana Tuan Morel akan segera mempromosikan Edmond menjadi sang kapten. Sehingga dengan kejadian tersebut, Danglars berencana menjebaknya menggunakan surat yang telah Edmond terima sebelumnya. Malam hari kini telah tiba. Danglars dan Fernand di malam itu memasukkan sebuah surat untuk diberikan kepada Jaksa Agung, serta melakukan tuduhan palsu bahwa yang melakukan perampokan serta perampasan kekuasaan adalah Edmond. Namun di tengah-tengah mereka menulis surat pemalsuan itu, tiba-tiba saja Kadarus datang menghampiri, bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan tersebut karena dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Mengingat Edmond merupakan pria yang begitu baik, tetapi semuanya tidaklah mengurungkan niat mereka untuk tetap menjebaknya. Jangan lakukan hal buruk. Fernand yang memiliki kekuasaan serta posisi sebagai seorang letnan, mudah saja baginya menyogok beberapa lembaga kepolisian, sehingga tepat di hari itu juga kepolisian menemui seorang jaksa bernama Villefort. Tujuannya tak lain adalah meminta persetujuan melakukan penangkapan. Begitupun Edmond dan Mercedes terlihat cukup bahagia satu sama lainnya. Edmond berjanji akan membawa sang kekasih ke negara Paris sebagai hadiah bulan madu mereka. Tak lupa juga Mercedes memberikan jam kepada Edmond agar bisa mengingatnya di setiap waktu. Namun semua harapan itu nampaknya sirna seketika, di mana tepat di hari itu juga pihak kepolisian menangkap Edmond atas perintah jaksa Villefort. Sorry, what for? What's going on? Go home, Carlos. Get any of this? Saat Edmond berada di kantor kepolisian, ia mendapatkan beberapa pertanyaan serta intimidasi. Dari penjelasan Villefort, ia mengatakan bahwa Edmond adalah kelompok pemberontakan yang bekerja sama dengan Napoleon Bonaparte. Namun Edmond tentu saja melakukan penolakan, mengingat surat yang dimaksud itu masih berada tepat di tangannya. Dan ketika Villefort membuka surat tersebut, itu adalah surat politik yang ditujukan kepada seseorang bernama Noirter. Sementara Noirter yang dimaksud adalah seseorang yang bertentangan dengan pandangan politiknya. Sehingga Villefort secara diam-diam akan menyingkirkan Edmond karena takut reputasi yang telah ia bangun hancur seketika. Captain says, first of all, I'd like to join the house in summer. And you get John says, Edmond dan ternyata di dalam penjara terpencil di kota Lamartine, di mana ia akan penjara sebut selama 15 tahun tanpa kesalahan apapun. Edmond dapat berbuatannya dengan dirinya hanya seorang pelaut yang miskin. Begitu Mercedes dan Tuan terdapat mengadakan apapun, segala keputusan tersebut telah berada di tangan Villefort, dan bahkan juga tak mengetahui di mana keberadaan Edmond Dantes saat ini berada. Season 1 episode 2. Waktu terus saja berlalu dengan begitu cepatnya. Di suatu ketika, seorang inspektur kepolisian datang mengunjungi beberapa tahanan dengan tujuan mendengar permintaan mereka, sembari memastikan tahanan mendapatkan makanan yang layak, dan salah satu tahanan yang dikunjungi adalah Edmond Dantes. Dari pertemuan itu, Edmond berusaha menjelaskan bahwa dirinya dituduh sebagai mata-mata Napoleon Bonaparte, yang jelas merupakan tindakan yang tak pernah ia lakukan, sehingga Edmond meminta bantuan sang inspektur untuk segera menyelidiki kasusnya. Tetapi alih-alih untuk membantu, inspektur tersebut justru menuduh Edmond sebagai orang gila. Sementara Tuan Morel yang tak pernah menyerah dengan apa yang menimpa Edmond di hari itu juga diperlihatkan datang menghampiri jaksa Villefort. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah memperkenalkan apa yang sebenarnya terjadi. Dari pertemuan itu, Villefort mengatakan bahwa Edmond akan menjalani masa tahanan selama 15 tahun lamanya dan dinyatakan telah meninggal akibat gantung diri. Mendengar pernyataan itu tentu saja membuat Tuan Morel melaporkan kejadian tersebut kepada ayah Edmond dan juga Mercedes, sehingga membuat sang ayah harus meninggoy akibat serangan jantung yang dialami. 10 tahun kini telah berlalu, diperlihatkan kondisi Edmond cukup memprihatinkan, dan bahkan selama 4 hari lamanya ia tak pernah memakan makanan yang diberikan, sehingga membuat gubernur dan para sipir harus memaksanya memakan makanan yang telah berlumur belatung. why do you not eat number 34? There are maggots in his food. Let him die. Transfer pakai aplikasi Shopee Pay ah. Mau ditransfer juga dong. Transfer aku juga dong. Mau dong dapat transfer. Kita lanjut. Malam hari kini telah tiba. Diperlihatkan di malam yang begitu sunyi senyapnya, Edmond tanpa terduga mendengar suara aneh di balik tembok di sepanjang malam. Membuatnya bertanya-tanya ada apa gerangan di balik tembok tersebut. Dan suara yang menggerutu adalah seorang narapidana bernomor 27. Ia adalah seorang tahanan yang mencoba kabur dengan cara menggali terowongan bawah tanah selama 7 tahun lamanya. Dan tepat di malam itu merupakan pertemuan pertama mereka dalam mengubah kehidupan di kemudian hari. Number 34. 34, yes. Edmond Dantes. I'm there before you. How did you get in there? Oh, I've been tunneling for... May I? Realita.
Edmund Dantes yang penasaran bagaimana Abby menggali terowongan selama 7 tahun lamanya tentu mempertanyakan hal tersebut. Ternyata Abby merupakan seorang ilmuwan jenius. Ia mengerti dan memahami berbagai ilmu fisika, sains, dan bahkan sejarah. Dan alat yang digunakan untuk menggali terowongan hanyalah tulang belulang dari makanan yang diberikan. Tak hanya itu, Abby juga memberikan makanan kepada Edmund mengingat kondisinya lemah akibat tak makan selama berhari-hari lamanya. Dari percakapan mereka, Edmund pada akhirnya berencana membantu pelarian Abby dalam menggali terowongan di keesokan harinya. Penggalian terowongan bawah tanah terus dilakukan tanpa diketahui oleh pihak penjaga manapun. Tak lupa juga Abby memberitahu bahwa ketika mereka berhasil lolos dari tempat terkutuk ini, mereka akan menjadi seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Belum impian tersebut menjadi kenyataan, Abby melihat moyang dan yang berada pada hadapannya adalah makanan yang cukup mewah, beberapa anggur dan gadis di sekelilingnya. Semua yang dilakukan berangkat membawa Edmund dilanda frustasi akibat imajinasinya sendiri. Sementara tidur Mercedes telah berubah 180 derajat. Fernand yang merupakan sepupunya sendiri pada akhirnya hasil menikahinya. Namun dengan tekan yang memiliki Mercedes tak lupa mengunjungi ayah Edmund yang telah meninggal akibat serangan jantung sebelumnya. Seseorang yang mengantar Mercedes ke taman sang ayah adalah Kaderus. Seseorang yang sebenarnya mengetahui rahasia Edmund bisa dipenjara, tetapi Kaderus tidak berani mengungkapkan fakta bahwa pelaku sebenarnya adalah Fernand, mengingat resiko yang akan dapat mengancam keselamatannya sendiri. Sementara Edmund yang telah mengenal Abby menceritakan bahwa dirinya tidak mengerti mengapa ia bisa dipenjara. Sebelum berada di tempat ini, Edmund mendapatkan integrasi dari jaksa bernama Vilfort dan melepaskannya ketika menganggap bahwa semua kejadian tersebut adalah kesalahpahaman. Namun ketika Edmund memberikan surat serta menyebut nama Noirter, Vilfort tiba-tiba saja memanggilnya kembali dan harus berakhir di tempat ini. Abby yang mendengar semua penjelasan tersebut mengatakan bahwa Noirter yang dimaksud adalah keluarga dari Vilfort. Vilfort dan Noirter memiliki perbedaan pandangan politik, sehingga sangat masuk akal jika Vilfort berusaha menyingkirkan Edmund bagi siapa saja yang mendukung Noirter. I am taking my friend. You won't stop. You fall. Why you asking us that? Till we meet again. It will take time. Tomorrow I'll tell you about our form. 5 tahun kini berlalu dan tepat di hari itu juga Edmund telah menjalani masa hukuman selama 15 tahun. Hingga ketika yang digali selama bertahun-tahun lamanya telah sampai di tempat yang telah Abby rencanakan. Mereka harus lebih berhati-hati melakukan tindakan tersebut, mengingat kesalahan sekecil yang dilakukan dapat menggagalkan semua rencana mereka. Abby akan menunggu selama 10 hari sebelum kembali melakukan penggalian. Namun sebelum hal itu terjadi tanpa terduga, tiba-tiba saja kondisi Abby memprihatinkan, di mana kaki Abby tak dapat digerakkan sama sekali, membuatnya lumpuh tak berdaya. Edmund yang melihat kondisi Abby tentu saja tak mungkin meninggalkannya dengan seorang diri. Tetapi karena Abby bersikeras bahwa Edmund harus pergi dari tempat tersebut, hingga pada akhirnya Edmund tak dapat menolaknya. Tak hanya itu, Abby juga memberikan sebuah peta kepada Edmund bernama Monte Cristo. Ternyata peta yang maksud adalah sebuah peta harta karun. Jadi pada tahun 1902 terjadi peperangan antara Spada dengan Paus Borgia, di mana Paus Borgia menginginkan kekayaan dari Spada. Seluruh keluarga mereka telah dibantai habis, serta hanya menyisakan sebuah tulisan kecil yang merupakan peta harta karun dari Spada. Abby telah mempelajari tulisan itu jauh sebelum dirinya berada di penjara tersebut, sehingga dengan pengetahuan itu Abby mewarisi seluruh kekayaan Spada kepada Edmund, serta berjanji untuk menemukannya. 20 paces of Rabbit Rock. Find it, Edmund. I bequeath it all to you. Lift his foot. He's dead, no doubt. We bury him after dinner. Kematian Abby tentu saja membuat Edmund dilanda kesedihan, di mana satu-satunya sahabat yang ia punya harus pergi untuk selama-lamanya. Kendati demikian, Edmund membawa mayat Abby ke ruangan miliknya, sementara ia melakukan penyamaran sebagai Abby Faria dengan tujuan meloloskan diri dari penjara tersebut. Oh, he's a heavy old bastard. Use the ball number 34. Pull the governor! Pull it out. Faster, faster! So, set himself free from the body bag. Show the cannon! Muster the guards! Season 1 episode 3. Keberhasilan Edmund meloloskan diri pada akhirnya berhasil ia lakukan, hingga suatu ketika ia melihat pemukiman warga berada tepat di depan matanya. Edmund tanpa ragu memasuki rumah tersebut dengan tujuan mengambil beberapa pakaian yang sekiranya dapat ia gunakan untuk menyamarkan penyamarannya. Edmund yang berhasil merubah penampilan yang diinginkan segera kembali ke kediamannya dengan tujuan menemui ayahnya sendiri. Namun tanpa terduga bocah yang berada di depan mata Edmund mengatakan bahwa Louis Dantes telah meninggal 6 tahun yang lalu, serta dimakamkan tak jauh dari tempat tersebut. Dan ketika berada di pemakaman yang dimaksud, Edmund justru melihat makamnya sendiri, yang membuatnya semakin tak berdaya. Tak hanya itu, Edmund juga mendatangi kediaman sang kekasih, tetapi yang didapatkan hanyalah kekecewaan semata. Wanita yang dia cintai ternyata telah menikah dengan pria lain dan menetap di kota Paris, yang membuat perasaan Edmund di hari itu hancur lebur seketika. Go, while you have a chance. I should stick with you. Edmund yang berhasil menyelamatkan salah satu sandera sebelumnya ternyata merupakan seorang pelaut dan ia ditangkap akibat penyeludupan beberapa anggur di kendi. Karena Edmund telah menyelamatkan nyawanya, Jaka membawa Edmund ke salah satu kapal miliknya serta memperkenalkannya kepada Ottore. Ottore merupakan pria bisu, ia tak dapat berbicara namun dapat diandalkan ketika dibutuhkan. Dari pertemuan tersebut Edmund pada akhirnya berhasil mengambil alih kapal dengan kemampuan yang dimiliki serta akan membawa mereka ke salah satu pulau bernama Monte Cristo tanpa memberitahu keduanya tujuan Edmund yang sebenarnya. Where is it, Abby? Where is it? Tell me! 60 paces. What are you doing, man? Come. What do you see? Kegagalan Edmund menemukan lokasi harta karun yang dimaksud tak membuatnya menyerah dengan begitu saja. Ia akan kembali melakukan pencarian ketika kesempatan itu ada. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Edmund akan menyantap makanan terlebih dahulu yang telah Jaka siapkan sebelumnya.
Kini tibalah waktu yang dinanti-nantikan. Tepat di malam itu dengan kesempatan yang ada, Edmund tanpa terduga mengambil salah satu kapal milik Jacopo yang akan dipergunakan kembali menuju ke Pulau Monte Cristo. Dan setibanya di pulau tersebut, Edmund menemukan simbol batu kelinci persis apa yang dikatakan Abyss sebelumnya, serta menemukan jalan menuju gua rahasia di dalamnya. God bless you, Happy Farrier. Beberapa bulan setelah penemuan harta karun membuat Edmund menjadi seseorang yang sangat kaya raya. Dengan kekayaan yang dimiliki, Edmund Dantes berniat melakukan pembalasan dendam, serta akan menghancurkan seluruh kehidupan orang-orang yang telah membuatnya menderita selama 15 tahun. Pendeta yang berada di depan mata Edmund menyatakan bahwa jika tetap bersikeras melakukan pembalasan dendam, maka yang didapatkan hanyalah penderitaan semata. Satu-satunya cara agar terbebas dari rasa tersebut, Edmund harus mengikhlaskan segalanya. Semua ucapan tersebut juga telah disampaikan Abyss sebelumnya, namun karena Edmund menginginkan sebuah keadilan, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikannya. Masa sih masih ada yang belum pernah pinjam di Klik UMKM? Klik UMKM cuma butuh 3. Lanjut. Nobar. Sementara Jacopo di hari itu diperlihatkan kedatangan seseorang dari kalangan notaris. Ternyata Edmund telah membeli 2 kapal nelayan yang cukup besar kepada keluarga Jacopo, serta memberinya 3 buah rumah mewah untuk ditinggali saudara-saudaranya. Tak hanya itu, dalam surat tersebut Edmund meminta Jacopo untuk menemuinya di kota Marseille. Begitupun dengan kondisi Tuan Morel saat ini dilanda kebangkrutan. Pelabuhan dan kapal yang biasa digunakan Edmund berlayar telah dijual. Tuan Morel memiliki utang yang cukup fantastik, membuat usahanya dilanda kehancuran. Edmund yang mendengar kabar tersebut dengan segera melunasi seluruh utang-utang Tuan Morel, serta memberikannya dana yang cukup banyak sebagai awal memulai usahanya kembali. What are you doing with that? Just about to put This is for you. Give it to me on the wharf. it's receipts from my creditors. For what? Diamond to replace the lost fairy on. Oh, we are saved. Baik tuh. Kini tibalah pertemuan antara Jacopo dan Edmund Dantes. Dari pertemuan tersebut tentu saja membuat Jacopo tak percaya dibuatnya. Bagaimana mungkin Edmund bisa membelikannya beberapa kapal dan juga rumah? Dari mana Edmund mendapatkan uang sebanyak itu? Mendengar pernyataan tersebut, alih-alih Edmund memberitahunya, ia hanya mengatakan bahwa sebaiknya Jacopo bekerja dengannya. Ia akan melakukan pembalasan dendam kepada seseorang yang telah merenggut kehidupannya selama 15 tahun. Jacopo akan bertugas mencari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan seseorang yang pertama kali ditelusuri saat itu adalah jaksa Villefort. Edmund meminta Jacopo mencari Villefort serta meminta arsip bernama Edmund Dantes. Namun usaha tersebut nampaknya tidak membuahkan hasil, di mana Villefort sudah tidak bertugas di kota Marseille. Ia sekarang berada di kota Paris sebagai seorang jaksa profesional, dan Jacopo tidak dapat menemukan arsip yang dimaksud mengingat dirinya tak dapat membaca ataupun menulis. Sehingga dengan keadaan itu Edmund sendirilah yang akan mencari arsip tersebut di hari itu juga. Monsieur Garnier, your archives here, I believe. My name is Monsieur Dupont. I'm Deputy Editor of the... The Honourable, the King's Heir, Edmund Dantes of the ship The Ferrian, the usurper Napoleon. Caderousse. Edmund yang telah membaca dan mengetahui bahwa simbol yang berada di surat tersebut ternyata dari Caderousse, di hari itu juga datang menghampiri kedai Caderousse. Namun yang didapatkan hanyalah pemilik kedai lain. Caderousse telah menjual tempat tersebut 4 tahun yang lalu dan membeli salah satu tempat tinggal tak jauh dari kedai tersebut. Mendapatkan informasi itu, Edmund dan Jacopo menghampiri tempat yang dimaksud. Dari pertemuan itu tanpa basa-basi, Edmund menunjukkan sebuah surat yang telah ia ambil sebelumnya, serta mengatakan bahwa dirinya adalah Edmund Dantes. Caderousse yang mendengar semuanya tak dapat berkata-kata. Caderousse berusaha menjelaskan bahwa seseorang yang menulis surat di malam itu adalah Fernand dan Danglars. Mereka yang menjebak Edmund, tetapi ia tak dapat berbuat banyak mengingat ketika ia melakukan hal itu maka seluruh keluarganya akan lenyap seketika. Tak hanya itu, Caderousse juga mengatakan bahwa saat orang tua Edmund sakit dan meninggal, ialah yang merawat serta memberikannya makanan. Dibuktikan dari sebuah dompet yang telah ditunjukkan. Mendapatkan penjelasan Caderousse, Edmund mengurungkan niat untuk menghabisinya. Tetapi Edmund belum memahami mengapa Fernand tega berbuat demikian. Jika Danglars yang berbuat, ia bisa memahaminya. Danglars di saat itu ingin menjadi kapten kapal, tetapi Fernand tak mungkin melakukan hal tersebut. Mendengar hal itu, Caderousse tanpa terduga mengatakan bahwa alasan Fernand melakukan semuanya karena ingin menikahi Mercedes, dan rencana itu berhasil dilakukan dengan sempurna. Fernand married Mercedes. Sorry, Edmund. Mendapatkan kenyataan yang begitu pahitnya, Edmund mempertanyakan di manakah keberadaan Fernand dan juga Danglars saat ini berada. Ternyata mereka berdua telah tinggal di kota Paris. Danglars kini menjadi seorang pengusaha sukses di salah satu bank ternama di Paris, sementara Fernand berhasil menjadi seorang politikus yang sangat berpengaruh. Edmund yang mendengar hal itu nampaknya bahagia dibuatnya. Kekayaan mereka berdua tak sebanding dengan kekayaan yang dimiliki Edmund, sehingga Edmund meminta Caderousse untuk menyelidiki Fernand, Danglars dan juga jaksa Villefort yang menghukumnya tanpa pengadilan. Caderousse akan mencari tahu siapa anak-anak mereka, kerabat dan bahkan rekening kekayaan yang dimiliki. Edmund akan membuat ketiganya jatuh miskin serta menghancurkannya. Dan sebagai langkah awal dalam rencana tersebut, Edmund akan memberikan kompensasi kepada Caderousse berupa apartemen dan gaji bulanan. I bring these 3 men down. Without them knowing. Very important to me. My father's grave. Is that your doing? Mercedes arranged that. How long did she wait for me? She was told you were dead, Edmund, to Villefort. You'd taken your own life. Never mind. Look into your house to compensate you for your loss. Season 1 episode 4. Caderousse yang mendapatkan tugas sebelumnya pada akhirnya mendapatkan salah satu jawaban, di mana jaksa Villefort yang menjadi incarannya ternyata memiliki anak di luar nikah bernama Madame Danglars, dan anak yang baru terlahir ke dunia tersebut ia kubur secara hidup-hidup di dalam kotak kayu. Sang bidan yang menyaksikan kejadian di malam itu mencoba untuk melakukan pemerasan terhadap Villefort, tetapi justru membuatnya harus berakhir di rumah sakit jiwa. Sementara rumah mewah dari anak tersebut dimakamkan kini terbengkalai dengan begitu saja, sehingga Edmund meminta sebaiknya Caderousse kembali ke Paris dengan tujuan membeli rumah terbengkalai yang dimaksud. Tak hanya itu, dari percakapan mereka, Caderousse mengatakan bahwa Mercedes dan Fernand kini memiliki seorang putra bernama Albert. Albert dan seorang temannya sedang melakukan liburan ke negara Roma, yang tentu saja membuat Edmund sakit hati dibuatnya. Bagaimana mungkin tunangannya yang dulu ia sayangi kini telah bersama dengan musuhnya. Demi melancarkan aksinya, Edmund memutuskan untuk menggunakan Albert sebagai titik awal pembalasan dendamnya, sehingga Edmund dan juga Jacopo di hari itu akan segera menuju ke negara Roma.
Kini tibalah Jacopo dan Edmund di negara Roma. Mereka tinggal di salah satu hotel tempat dari Albert berada. Sebelum pertemuan di antara mereka terjadi, Edmund menginstruksikan bahwa rencana yang dilakukan harus senatural mungkin dengan tujuan menghindari kecurigaan apapun. Dan ketika Albert berada tepat di depan mata Edmund, ia menyadari bahwa anak tersebut memiliki kemiripan dengan Mercedes. Walaupun demikian adanya, Edmund harus bersikap tenang dengan penuh karisma yang luar biasa. Percakapan di antara mereka membuat Albert mengungkap alasannya berada di negara Roma. Ternyata mereka berdua ingin menghadiri acara karnaval sembari mencari beberapa gadis. Mendengar hal tersebut, Edmund meminta kepada Albert untuk menghadiri hukuman eksekusi yang diadakan di depan umum. Awalnya Albert melakukan penolakan karena tidak tertarik akan hal tersebut. Namun karena Edmund menjanjikan kereta kuda untuk dipergunakan saat karnaval, hingga pada akhirnya Albert setuju menghadiri eksekusi yang dimaksud. Tujuan Edmund memperlihatkan eksekusi kepada Albert hanyalah untuk semata-mata mengingatkan bahwa memberikan hukuman seperti demikian tidaklah cukup. Tindakan kriminal yang mereka lakukan hanya mendapatkan sakit beberapa detik saja, sementara kejahatan yang mereka berikan kepada orang lain akan selalu berbekas. Dari 2 orang yang dieksekusi, ada 1 orang yang mendapatkan pengampunan dari Paus, sementara sisanya harus dihukum mati di saat itu juga. Setelah Albert dan Franz menyaksikan eksekusi tersebut, di hari itu mereka menghadiri acara karnaval dengan kereta super mewah dari Edmund, serta memeriahkan acara dengan cukup bahagia. Di tengah-tengah keberlangsungan karnaval, Albert pada akhirnya menemukan seorang wanita cantik yang memikat hatinya, meninggalkan Franz seorang diri demi mengejar wanita yang diinginkan. Tetapi semua itu hanyalah jebakan semata, di mana tiba-tiba saja pria bertopeng datang menghampiri serta menculiknya di saat itu juga. Saat malam harinya diperlihatkan kelompok bandit datang menemui Franz. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah meminta tebusan jika ingin membebaskan Albert karena tebusan yang diinginkan cukuplah mahal, hingga pada akhirnya Franz menemui Edmund dengan tujuan meminta bantuannya. Edmund yang mendengar hal tersebut segera menghampiri kelompok bandit bahwa dirinya adalah Count Monte Cristo yang sangat disegani. Melihat kedatangan Edmund tentu saja membuat pemimpin bandit tiba-tiba saja menunjukkan rasa hormat, dan ternyata kelompok bandit yang berada tepat di depan mata Edmund adalah seseorang yang telah ia selamatkan dari eksekusi. Edmund telah menyuap Paus dengan uang yang cukup fantastik, sehingga dengan skema sederhana tersebut ia berhasil mendapatkan kepercayaan Albert, membuat Albert mengundang sang Monte Cristo berkunjung ke Paris sebagai bentuk terima kasihnya, serta akan memperkenalkan kepada kedua orang tuanya bernama Fernand dan juga Mercedes. Perjalanan pembalasan dendam Edmund sampai detik ini berjalan dengan cukup sempurna, dan tepat di hari itu juga Edmund mendatangi kediaman Albert yang berada di Paris. Namun ketika berada di rumah tersebut, yang didapatkan hanyalah sekretaris menteri dalam negeri dan seorang editor surat kabar. Sementara Fernand tidak berada di rumah karena sebuah kesibukan pekerjaan. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja Mercedes datang menghampiri, yang membuat Edmund di saat itu tak dapat mengendalikan perasaannya. Setelah 15 tahun berlalu, Edmund pada akhirnya dapat memandangi dan bertemu dengan sang kekasih, membuat perilakunya berbeda serta terbata-bata dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Begitupun dengan Mercedes yang melihat Pangeran Count mengingatkannya pada mantan kekasih yang pernah ia cintai, serta mengucap terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa putranya. Sementara Kaderus yang bertugas sebagai mata-mata memberikan kabar bahwa di malam ini Fernand, Danglars, dan Villefort akan mengadakan pertunjukan opera yang sangat mewah, sehingga Edmund memutuskan menghadiri acara tersebut sembari melihat ketiga musuhnya. Edmund memesan salah satu kursi yang ternyata kursi tersebut merupakan milik duta besar negara Austria, sehingga Fernand yang melihat akan hal itu membuatnya menjadi yakin bahwa Edmund adalah seseorang yang begitu penting. Begitupun Edmund yang melihat ketiga musuhnya berada tepat di depan mata, dibanjiri kenangan akan masa lalu dan amarah yang tak terbendung. Perjalanan Edmund terus saja berlanjut, hingga suatu ketika Kadarus berhasil menjalankan misinya dalam menyelamatkan bidan yang telah berada di rumah sakit jiwa, serta membawanya ke rumah terbengkalai yang telah Edmund beli sebelumnya. Tujuan Edmund membawa sang bidan kembali ke rumah itu adalah menceritakan kekejaman yang dilakukan Villefort. Ternyata di malam saat kejadian, Villefort mengubur putra haramnya di belakang rumah demi menjaga reputasinya. Namun secara diam-diam sang bidan menggali kotak dan menemukan bayi laki-laki itu masih hidup. Semua kejadian yang diceritakan sang bidan akan Edmund gunakan untuk memberikan kejutan tak terduga kepada Villefort di kemudian hari. Sementara keesokan harinya diperlihatkan Edmund mengundang Danglars dan Villefort berkunjung ke rumah mega miliknya. Madame yang melihat rumah tersebut tentu saja membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana tidak, di rumah itulah anaknya harus dikubur secara hidup-hidup. Tak hanya itu, Edmund juga telah mengubah rumah yang besar tersebut menjadi ruangan yang cukup mewah, dipenuhi barang-barang antik langka yang akan membuat orang terkaya di Paris sekalipun iri dibuatnya. Dari sekian koleksi yang dimiliki, Edmund mengundang mereka memasuki sebuah ruangan laboratorium kimia di dalamnya, di mana tempat tersebut tercipta berkat pengetahuan yang didapatkan dari Abby saat di penjara. Edmund telah menciptakan banyak obat-obatan dengan efek khusus. Salah satunya adalah racun yang dapat membunuh tanpa menimbulkan gejala apapun. Tak berselang lama dari itu, Edmund mengatakan bahwa di rumah ini pernah terjadi pembunuhan seorang bayi, dan bayi yang dimaksud telah dikubur tepat di belakang rumahnya, yang tentu saja membuat Villefort yang mendengar cerita tersebut tak dapat menyembunyikan kepanikannya. Oh, you're such a good lady. Smile. Season 1 episode 5. Rencana pembalasan dendam sang Monte Cristo berjalan secara sistematis, di mana tepat di hari itu juga ia mendatangi salah satu bank milik Danglars untuk melakukan investasi sebesar 10 juta francs. Namun sebelum melakukan hal itu, Edmund meminta 300.000 francs sebagai uang muka untuk biaya sehari-harinya. Awalnya Danglars sempat melakukan penolakan, mengingat jumlah yang diminta sangatlah besar. Jika Danglars tak mampu melakukannya, maka Edmund akan mencari tempat yang lain. Tak ingin kehilangan investasi tersebut, Danglars pada akhirnya setuju akan hal itu. Setelah Villefort, Danglars kini masuk ke dalam perangkat yang telah Edmund siapkan dengan saksama. Sementara rencana balas dendam Edmund terhadap Fernand kini resmi dimulai. Jacopo membawa seorang gadis bernama Heidi ke rumah mewahnya dengan tujuan memberikan pukulan telat kepada Fernand. Ternyata ayah Heidi telah dibunuh oleh Fernand beberapa tahun lalu, sementara dirinya harus dijual sebagai budak. Edmund telah berhasil melepaskan Heidi dengan membayar sejumlah uang. Dendam dan kebencian yang dirasakan Heidi akan memberikan hantaman keras kepada Fernand. Begitupun Mercedes setelah melakukan pertemuan dengan Pangeran Count membuatnya dilanda kegelisahan, membuat Fernand mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun alih-alih menjelaskan, Albert justru memberitahu bahwa Pangeran Count telah melakukan investasi ke salah satu bank Danglars, yang tentu saja membuat Fernand merasa bahagia mendengarnya. Bagaimana tidak, kekayaan Danglars juga akan menjadi milik Fernand, sebab Albert dan anak Danglars bernama Regina telah bertunangan satu sama lainnya. Tak hanya itu, Fernand juga mengatakan bahwa uang 10 juta francs akan digunakan Danglars memanipulasi pasar saham bersama rekannya bernama Debris, sehingga akan membuat mereka semakin berkelimpahan harta. Tetapi semua percakapan itu secara diam-diam didengarkan oleh Mary, yang ternyata merupakan mata-mata dari Kaderus.
Edmund dan Tess yang mendapatkan informasi dari Kedaru segera mendatangi menara telegraf. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah memberikan pesan palsu tentang pasar saham yang tidak stabil. Sehingga Dabra yang menerima pesan palsu tersebut dengan kepanikan meminta Danglars segera menjual semua saham obligasi negara Spanyol. Mengingati negara yang dimaksud terjadi pemberontakan serta kerusuhan yang menyebabkan harga saham anjlok, membuat Danglars kehilangan 1 juta franc setelah menjual sahamnya, tanpa menyadari bahwa semua itu adalah ulah dari Edmund sendiri. Foresight in this business. Sementara Albert di hari yang bersamaan diperlihatkan memberi surat undangan kepada Edmund dalam menghadiri acara pesta dansa. Dalam pertemuan itu Albert memberitahu bahwa ia sebenarnya tidak mencintai Regina. Albert menganggap Regina sudah seperti teman baginya, tetapi Albert tak dapat menolak perjodohan yang telah ditentukan. Mendengar pernyataan Albert, Edmund menawarkan solusi kepadanya untuk menyelesaikan drama tersebut. Tak hanya itu, Albert juga mengatakan bahwa informasi pesan palsu yang berasal dari telegraf membuat banyak para bangsawan kehilangan cukup banyak uang, termaksud salah satunya adalah Danglars, yang membuat Edmund mengharapkan berita tersebut. Di suatu hari seperti biasanya, Edmund tanpa terduga melihat kedua anak Tuan Morel kini telah beranjak dewasa bernama Mars dan Emma. Mereka sekarang telah tinggal di kota Paris dan bekerja di sana. Dari pertemuan itu, Mars mengatakan bahwa ayahnya kini telah meninggal dunia. Tuan Morel menjalani hari tuanya dengan cukup bahagia. Sebab di hari itu, seorang dermawan yang tak ia ketahui tiba-tiba saja melunasi seluruh utang-utang ayahnya. Yang membuat Edmund merasa lega mengetahui bahwa Tuan Morel menghabiskan masa tuanya berkat dari karunia-Nya sendiri. Di tengah-tengah percakapan itu, tiba-tiba saja seorang gadis bernama Valentine datang menghampiri Mars sembari mengucap salam perpisahan. Ternyata Valentine merupakan anak dari Villefort. Ia telah dijodohkan dengan seorang pria bernama Franz yang merupakan teman terdekat Albert saat mereka berlibur ke Roma. Melihat hubungan di antara muda-mudi begitu tragis membuat Edmund merenungi akan masa lalunya. Kini tibalah hari pesta dansa yang dinanti-nantikan. Edmund akan ditemani seorang wanita cantik yang tak lain dan tak bukan adalah Heidi, serta memerintahkan meluangkan amarahnya ketika melihat Fernand berada tepat di depan mata. Dan ketika pertemuan itu terjadi, membuat Heidi tanpa ragu meyakini bahwa Fernand lah yang menghabisi nyawa ayahnya. Begitupun Edmund setelah 15 tahun berlalu, ia pada akhirnya dapat bertemu dengan musuh bebuyutannya, seseorang yang telah menjebaknya dengan sadis serta mencuri istrinya. Semua rencana balas dendam baru saja akan dimulai, yang menyebabkan musuhnya kini berada di ambang kehancuran. Splendid to see you. Eugenia Danglars, the Count of Monte Cristo. Masya Nabung di Krom aja, buat tinggi hingga 8,25% per tahun. gitu ya. Sementara Danglars yang mengetahui bahwa Debris telah memberikannya berita palsu tentu saja membuatnya begitu murka. Bagaimana tidak, Debris hampir saja membuatnya bangkrut dalam sekejap mata, sehingga Danglars meminta ganti rugi sebagai balasannya. Begitupun dengan Villefort yang telah menugaskan inspektur untuk menyelidiki sang bidang tidak juga membuahkan hasil. Ternyata Villefort memerintahkan inspektur setelah Edmund mengetahui kasus pembunuhan di rumah tersebut, karena hanyalah sang bidan yang mengetahui seluruh rahasia di balik pembunuhan. Tak hanya itu, inspektur juga mengatakan bahwa ia menemukan hal yang tak biasa soal latar belakang dan sumber kekayaan yang dimiliki Count Monte Cristo. Sang pangeran sama sekali tak memiliki jejak kekayaan selama 15 tahun terakhir, sehingga Villefort menugaskan sang inspektur untuk tetap melakukan pemantauan. Season 1 episode 6. Saat malam hari telah tiba, diperlihatkan Edmund mengundang ketiga musuhnya untuk melakukan makan malam bersama. Tujuan Edmund melakukan hal itu adalah memperkenalkannya kepada seorang teman bernama Count Spada. Count Spada adalah kelompok bandit yang sedang melakukan penyamaran demi mempermulus pembalasan Edmund. Edmund sengaja mempertemukan mereka mengingat kecurigaan Villefort terhadap kekayaan yang dimiliki. Dari penjelasan Spada, ia mengatakan bahwa dirinya adalah pewaris dari Kardinal Spada. Danglars yang memiliki keserakahan terhadap uang mengetahui bahwa Kardinal Spada merupakan orang yang sangat kaya raya. Harta Kardinal disembunyikan dan tak ada satu orang pun yang menemukannya. Mendengar hal tersebut, Count Spada mengatakan bahwa Kardinal adalah kakek buyutnya. Suatu ketika Spada tanpa sengaja menyortir beberapa buku serta menemukan tulisan yang hanya dapat terlihat ketika terkena reaksi panas. Dan ternyata kertas tersebut adalah sebuah peta harta karun tempat keberadaan kekayaan Kardinal. Spada telah menemukan harta tersebut dan telah ia simpan di salah satu bank yang ada di Roma. Semua cerita yang Count Spada ceritakan adalah kisah dari Edmund dan Tess yang sebenarnya. Ia sengaja melakukan itu dengan tujuan memanipulasi ketiga musuhnya. Keep it. What brings you to Paris? I'm here to find a wife. A wife. Tak berselang lama setelah makan malam tersebut, tiba-tiba saja Isabel tanpa terduga memasuki ruangan laboratorium serta mengambil salah satu racun yang telah Edmund tunjukkan sebelumnya. Begitupun keesokan harinya dengan semangat yang membara, Danglars datang menghampiri Edmund. Tujuan Danglars ke sana adalah mempertanyakan perihal calon istri yang diinginkan Count Spada. Danglars berniat membatalkan pertunangan anaknya dengan Albert. Ia menginginkan Regina sebaiknya menikahi Count Spada yang memiliki kekayaan yang tak terbatas, yang tentu saja membuat Edmund menertawakannya secara diam-diam. Kesempatan pertemuan Spada dengan Regina telah diatur oleh Danglars sendiri. Danglars dengan sangat antusias memperkenalkan putrinya, yang membuat Count Spada berpura-pura memuji kecantikan Regina. Dari pertemuan tersebut, Regina menunjukkan bahwa dirinya sangatlah berbakat. Suara merdu dan indah membuat Spada seolah-olah terjerumus dalam hipotisnya. Di tengah-tengah Regina menunjukkan bakat yang dimiliki, Danglars justru menawarkan Spada agar melakukan investasi kereta api. Considered investing in railroads. They don't are disturbing my listen. Bravo! The voice is like honey, mademoiselle. Shut up. Singkat cerita, Danglars kembali mengundang Edmund dan Spada berkunjung ke rumahnya. Tujuan Danglars melakukan itu adalah membahas proyek kereta api yang telah ia rencanakan sebelumnya. Danglars telah mengajukan proposal kepada Kementerian Dalam Negeri dan akan menerima kompensasi saat akhir pekan. Tak hanya itu, Danglars juga menunjukkan gambar perencanaannya serta keuntungan jika Tuan Spada melakukan investasi. Tetapi semua itu tergantung kepada keputusan sang Monte Cristo. Jika Monte Cristo berinvestasi, maka ia juga akan melakukan hal yang sama. Di tengah-tengah percakapan mereka, tiba-tiba saja Albert datang menghampiri. Albert ingin menemui sang kekasih tetapi mendapatkan penolakan dari Danglars, yang tentu saja hal tersebut membuat Edmund berhasil menepati janjinya untuk memisahkan pertunangan yang tidak ia inginkan, sekaligus mendorong Danglars ke jurang kehancuran. No.
Do stop on my account, please. Sementara di tempat yang berbeda diperlihatkan nenek dari Valentine datang menghampiri setelah melakukan perjalanan jauh. Tujuan sang nenek ke rumah Philford adalah untuk merayakan hari pertunangan cucunya yang akan segera berlangsung. Valentine ternyata merupakan anak dari istri pertama Philford yang membuat Isabel tak menyukai Valentine dan juga ibu dari Philford. Semua kebencian tersebut bukanlah tanpa alasan. Sang nenek yang merupakan Matrix Noyeter berencana menjadikan Valentine sebagai pewaris kekayaan setelah pernikahannya. Namun Valentine mencintai Mark yang telah berulang kali memohon agar tidak menikahi Franz. Kendati demikian Valentine tidak bisa menentang rencana ayahnya sendiri. Begitupun sang nenek sangat menginginkan cucunya agar menikahi Franz karena hal tersebut merupakan harapan kakeknya dalam memperkuat hubungan dengan keluarga Franz. Mendengar hal tersebut tak ada pilihan bagi Valentine menolak pertunangan yang dimaksud. Waduh. Beberapa jam sebelum pertunangan terjadi, Edmund secara diam-diam mendatangi kediaman keluarga Philford dengan maksud menemui Mr. Noyeter secara pribadi. Ternyata tujuan Edmund ke sana adalah untuk membantu pasangan kekasih tersebut melalui perantaran Noyeter. Dan ketika waktu pertunangan hendak saja disahkan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba saja Mr. Noyeter datang menghampiri. Noyeter yang tak dapat berbicara, ia menyampaikan sebuah rahasia yang telah terkubur pada sepucuk kertas yang telah ia tulis. Ternyata ayah Franz dan Noyeter merupakan sahabat. Noyeter setia kepada Napoleon, sementara Jenderal Epinay seorang yang menentang Napoleon. Ia berniat mengadukannya ke istana, sehingga terjadi duet di antara mereka yang membuat ayah Franz di malam itu harus meninggalui. Franz yang mengetahui semua cerita tersebut dengan segera membatalkan pertunangannya. Bagaimana mungkin ia dapat menikahi cucu dari pembunuh ayahnya sendiri? Valentine pada akhirnya terlepas dari pertunangan yang tak diinginkan, membuat hatinya bahagia bersuka cita. Namun semua kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, di mana tepat di malam itu juga Valentine membawakan minuman teh kepada sang nenek yang telah disiapkan. Tetapi teh yang akan diberikan ternyata mengandung racun yang telah Isabel berikan secara diam-diam, membuat nenek Noyeter harus meninggoy mengenaskan, sehingga Valentine menjadi tersangka berkat seluruh barang bukti yang ditemukan mengarah kepadanya. Bring me some sugar. It's as I thought. This has been poisoned with brucine. Sementara inspektur yang telah ditugaskan untuk menyelidiki Count Monte Cristo mendapatkan penerangan, seseorang bernama Kadarus seringkali memasuki rumah dari Pangeran Count dan bahkan pernah mendapati Kadarus mengunjungi perpustakaan untuk mencari 3 nama, yaitu Danglars, Fernand dan juga Philford, yang tentu saja menimbulkan pertanyaan apa keinginan dan tujuan pangeran yang sebenarnya. Pembalasan dendam Edmund pada akhirnya mencapai momen krusial, di mana Edmund memberikan hadiah sepasang anting indah kepada Mercedes. Tetapi semua itu diketahui oleh Fernand, membuatnya marah serta memberikan tamparan tepat di wajahnya. Tak hanya itu, Fernand juga menuduh istrinya berselingkuh serta meminta untuk mengembalikan anting-anting tersebut. Tak ada pilihan bagi Mercedes hingga pada akhirnya ia menemui Count dengan tujuan mengembalikan hadiah yang dimaksud. Dari pertemuan itu tanpa terduga Edmund memanggil nama Mercedes ketika melihat wajah wanita yang dia cintai terluka. Nama yang dilontarkan Edmund membuat Mercedes mengenalinya, tetapi perasaan tersebut tak dapat ia utarakan secara langsung. Kendati demikian, Edmund memperlihatkan jam pemberian Mercedes saat di hari pertunangan mereka, yang membuatnya semakin yakin bahwa pria yang berada di depan matanya adalah Edmund Dantes, seseorang yang selalu ia cintai. Mercedes sudah lama mencurigai identitas sebenarnya dari Pangeran Monte Cristo. Hati mereka masih bisa merasakan satu sama lainnya. Namun kini ia adalah seorang ibu dan istri, tidak yakin bagaimana menghadapi cinta yang telah lama terkubur selama 15 tahun lamanya. Tutup pintunya. Pakai headset dulu. Rahasia ini cuma buat Season 1 episode 7. Pembalasan dendam Monte Cristo pada akhirnya mencapai puncak. Di suatu tempat di negara Perancis, Edmund mengatakan bahwa Danglars telah membatalkan pertunangan putrinya, yang tentu saja membuat Fernand segera menemui Danglars dengan tujuan meminta penjelasan. Dari pertemuan mereka, Danglars sama sekali tak dapat memberikan jawaban alasan yang pasti, dan bahkan meminta waktu sebulan untuk menjelaskannya. Fernand yang mendapatkan jawaban yang tak diinginkan mengatakan bahwa hubungan mereka tidak sekedar saudara, ada sesuatu rahasia yang mengikat keduanya, dan pernyataan yang dimaksud tertuju kepada Edmund Dantes yang telah mereka jebak, sehingga akibat permasalahan itu membuat persahabatan di antara mereka akan segera berakhir. Danglars yang mendapatkan ancaman serta intimidasi dari Fernand menyampaikan keluh kesahnya terhadap Count Monte Cristo. Edmund dengan santai menyinggung insiden Algeris yang pernah sensasional, di mana Jenderal Alipasia yang terkenal harus dikhianati dan dibunuh. Saat itu Fernand adalah tangan kanan Alipasia. Edmund menyarankan Danglars untuk menyelidiki hal tersebut dengan tujuan menemukan alasan pembatalan pertunangan di antara keluarga Fernand. Sementara Jacopo dan Kadarus kini telah menemukan putra haram dari Philford. Sang bidang yang anak tersebut telah ia rawat dan memberinya Gaston. Gaston dijual sebagai seorang pencuri ulung. Edmund yang menemukan keberadaan Gaston akan menggunakannya sebagai pukulan telat kepada Philford. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Edmund akan mempertemukan Gaston kembali dengan ibu angkatnya, serta memberikannya uang yang cukup besar melalui perantara Kadarus sebagai bantuan memulai usaha. Di malam hari di waktu yang bersamaan, Gaston yang sedari awal merupakan pencuri ulung tanpa ragu mengambil beberapa lembar uang milik Kadarus secara diam-diam. Dan ketika hendak saja meninggalkan kediaman tersebut, tiba-tiba saja inspektur melihat serta mempertanyakan siapa sebenarnya Gaston dan dari mana ia mendapatkan cukup banyak uang. Gaston yang mendapatkan pertanyaan itu justru membuatnya panik lalu membunuh sang inspektur menggunakan pisau tepat di perutnya. Begitupun Edmund yang mengetahui bahwa Gaston telah ditangkap atas kasus pembunuhan menyadari identitas Kadarus telah terbongkar didasarkan dari penemuan inspektur yang mengarah kepada Philford, sehingga Edmund akan beralih ke fase selanjutnya dari rencana tersebut. Sementara Philford di hari itu mengajak Gaston untuk menunjukkan lokasi keberadaan Kadarus. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk melakukan penangkapan. Namun setibanya di lokasi yang dimaksud, Philford justru mendapati tempat itu telah kosong, menganggap pula semua ini adalah Count Monte Cristo. Saat ini pekerjaan Kadarus telah berakhir dan demi untuk menjaga keselamatannya, Edmund akan memberikan Kadarus rumah mewah di New York, Amerika Serikat. Ia akan menjalani usaha dan memulai kehidupannya di sana. Sebagai ucapan terima kasih, Edmund dengan murah hati memberikannya sekantong berlian yang begitu mewahnya. Ya Allah. I hope when this is all over in peace, Edmund. Perjalanan menuju pembalasan dendam Edmund ternyata cukup berbahaya. Setiap malam ia kesulitan untuk tidur dan bahkan untuk mendapatkan kedamaian yang diinginkan akan sulit ia raih. Begitupun Danglars pada akhirnya mendapatkan informasi tentang Algeris. Berita dalam surat itu benar-benar mengejutkan. Cukup untuk mengirim Fernand langsung ke neraka. Danglars menyerahkan berita eksekusi kepada surat kabar dan mencetaknya dalam waktu 1 malam saja.
Berita yang dicetak sebelumnya telah tersebar begitu cepatnya. Jadi pada tahun 1817 kekalahan dan kematian Jenderal Ali Pasha disebabkan oleh pengkhianatan Fernand. Fernand telah mencuri seluruh kekayaan Ali Pasha sehingga Albert menemui editor surat kabar bernama Beckham dengan tujuan meminta penjelasan mengapa mereka menerbitkan artikel yang menyerang ayahnya. Beckham yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa seseorang mengantarkan surat tersebut berdasarkan bukti dan seseorang yang dimaksud Beckham adalah Danglars sendiri sehingga Albert mendatangi Danglars untuk melampiaskan kekesalannya. Dan ketika pertemuan di antara mereka terjadi, Danglars mengklaim bahwa ia dipaksa seseorang untuk melakukannya dan seseorang yang dimaksud Danglars adalah Count Monte Cristo. Ia selalu mempercayai dan menghormati kau, namun yang didapatkan hanyalah kekecewaan semata. Albert tidak mengerti mengapa Count tega melakukan itu kepada keluarganya sendiri. Sementara Heidi yang mendapatkan berita utama dengan antusias memperlihatkannya kepada Edmund. Edmund dengan santai mengatakan bahwa ini baru permulaan. Begitupun dengan Fernand yang setelah mendapatkan kabar buruk tersebut membuatnya harus mengurung diri selama 3 hari di kediamannya. Membuat Fernand dilanda kegelisahan dan frustasi yang semakin tak terkendali. Terlebih berita yang menyebar membuat majelis bangsawan di saat itu akan memanggil Fernand untuk diintegrasi di depan umum. Membuat Edmund dan Heidi mencapai momen penting dalam pembalasan mereka. Kini tibalah hari integrasi yang dimaksud. Menurut pengungkapan surat kabar, Fernand pernah mengkhianati Jenderal Ali Pasha, membiarkan musuh masuk begitu saja dan memulai pertumpahan darah. Sebagai imbalan atas jasanya, Fernand konon mengantongi setengah dari kekayaan Ali Pasha. Namun semua tuduhan yang ditujukan padanya adalah kebohongan semata. Fernand bersumpah bahwa dia tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan. Kekayaan yang dimiliki itu bersumber dari pasar saham setelah bekerja sama dengan Danglars sebagai alibinya. Di tengah-tengah situasi yang panas tersebut, tiba-tiba saja ketua dewan menghadirkan Heidi sebagai saksi. Heidi ternyata putri dari Jenderal Ali Pasha. Heidi membongkar rahasia bahwa Fernand mengkhianati ayahnya. Ibunya harus dijadikan budak dan ia telah dijual. Untuk membuktikan kesaksian itu, Heidi menunjukkan 2 kwitansi. Salah satunya berasal dari Count Monte Cristo yang membeli kebebasannya dan salah satunya terdapat tanda tangan Fernand saat ia menjualnya. Mendapatkan bukti yang tak terbantahkan tersebut membuat Fernand tak berkutik seketika. Is it true? You got Monte Cristo into eyes. It would only be fitting if you remove them. Albert yang telah dikhianati sang pangeran tentu saja membuatnya murka, menantang Monte Cristo untuk baku hantam one by one. Edmund yang mendapatkan penghinaan dan tantangan tersebut terdapat melakukan penolakan, sehingga dengan senang hati Edmund akan menuruti permintaan Albert yang dimaksud. Begitupun Mercedes yang mendapatkan kabar tersebut berusaha membujuk Edmund agar tidak melakukan hal yang bodoh. Albert berperilaku demikian karena Edmund telah menghancurkan kehidupan ayahnya, yang tentu saja mendapatkan penolakan. Yang menjadi keinginan Edmund saat ini adalah sebuah keadilan. Keadilan yang akan membuat ketiga musuhnya menderita seperti apa yang telah ia rasakan. Tak hanya itu, Edmund juga memberikan surat yang Fernand dan Danglars tulis untuk menjebaknya. Lasted 15 years, and every day of those 15 years I renewed the vow of vengeance I made on the first day. Forgive Edmund. For my sake, I still love you. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Mercedes mengatakan bahwa Edmund seharusnya membatalkan duel tersebut. Bagaimana mungkin pria yang dia sayangi dapat membunuh putranya? Edmund dengan tegas berjanji bahwa Albert tetap akan hidup, tetapi dirinya yang akan meninggoy. Edmund tak dapat membatalkan duel mengingat Albert telah mempermalukannya di depan umum. Mengalah sekarang akan membuatnya kehilangan harga diri. Bagi Edmund, selain Mercedes yang paling ia hargai adalah martabatnya. Setelah kehilangan yang pertama, ia tak bisa kehilangan untuk yang kedua kalinya. Kini tibalah waktu duel yang dinanti-nantikan dan ketika pertemuan itu terjadi, Albert mengucap permintaan maafnya, di mana Mercedes telah mengungkap segalanya tentang siapa sebenarnya Count Monte Cristo. Tindakan yang dilakukan Edmund sebenarnya sudahlah tepat. Melakukan pembalasan dendam terhadap ayahnya membuat Albert pada akhirnya dapat memahami alasan yang sebenarnya. Sementara Fernand yang melihat anaknya telah kembali berasumsi bahwa dia telah membunuh sang pangeran, namun Albert dengan sikap dingin mengatakan bahwa ia telah membatalkan duel tersebut, serta merasa jijik ketika mengetahui kekejaman ayahnya di masa lalu. Fernand yang mendapatkan jawaban dari anaknya tak mengerti sekaligus marah dibuatnya, sehingga ia mendatangi Count di kediamannya untuk melakukannya sendiri. Dari pertemuan menegangkan itu, Edmund menjabarkan seluruh kekejaman Fernand di masa lalu, serta menunjukkan surat yang telah ia buat untuk menjebak seseorang bernama Edmund Dantes, dan seseorang yang telah ia jebak selama 15 tahun kini berada di depan mata dengan reputasi dan kekayaan yang tak terbatas. Tak hanya itu, Fernand juga harus kehilangan statusnya, uang, dan bahkan keluarganya sendiri. Dan bahkan Albert dan Mercedes telah meninggalkannya dengan seorang diri di saat itu juga. Season 1 episode 8. Mantap. Ini terakhir. Saat butuh dana cepat, pilih yang aman dan terpercaya. Credit One. Ada 8. Perjalanan pembalasan Edmund mencapai titik klimaks. Investasi kereta api yang dijanjikan Edmund sebelumnya akan segera berakhir. Pembelian lahan investasi tersebut ternyata jauh di atas perkiraannya. Danglars meminta kepada Edmund untuk segera melakukan investasi sebesar 5 juta francs, tetapi mendapatkan penolakan. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, Edmund akan melakukan pembayaran setelah Regina bertunangan dengan Count Spada. Begitupun Spada atas perintah Edmund mendatangi Regina dan Louis. Ternyata Spada menawarkan pekerjaan opera kepada Regina yang telah ia damba-dambakan. Regina akan menjadi penyanyi handal terkemuka di Roma. Namun hal tersebut sempat mendapatkan penolakan. Danglars tidak mungkin mengizinkan dirinya untuk tampil di atas panggung. Memilih menjadi istri atau mengejar cita-cita yang telah lama ia dambakan, Regina pada akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Roma di saat itu juga. To be curious, traveling expensive. Sehari sebelum pertunangan diperlihatkan Edmund menemui Mercedes. Edmund meminta kepada Mercedes untuk segera menarik seluruh uangnya yang telah ia simpan di bank Danglars, mengingat Danglars beberapa hari ke depannya akan mengalami kebangkrutan. Mendengar pernyataan itu, Mercedes menyadari bahwa Danglars adalah target Edmund selanjutnya. Mercedes tidak mengetahui apakah ia harus membenci atau mencintai Edmund. Pembalasan dendamnya dapat dibenarkan, tetapi ia juga telah menghancurkan keluarganya. Dengan perasaan yang campur aduk, ia memperingatkan Edmund bahwa dirinya telah dikuasai dendam. Tetapi Edmund menganggap keselamatan dan kekayaan yang dimiliki saat ini adalah anugerah baginya melakukan pembalasan dendam. Tak berselang lama dari pertemuan tersebut, Edmund mendatangi Beckham sebagai kepala editor surat kabar, serta menyerahkan bukti manipulasi pasar saham yang dilakukan Danglars dan Debray. Dari berkas yang diberikan, Edmund menemukan sebuah pola. Setiap kali Danglars melakukan penarikan besar, maka istrinya akan mendapatkan keuntungan besar dari saham tertentu di hari itu, yang nilainya dapat berlipat ganda dalam beberapa hari. Semuanya bermula setelah Debray bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri. Edmund bersikeras agar editor mempublikasikan semua bukti tetapi merahasiakan sumbernya. Dengan alasan Edmund telah memiliki salinan di kantor kepolisian, ia mengatakan hal tersebut karena mengetahui kedekatan antara Beckham dan Debray.
Kini tibalah hari pertunangan Regina dan kaum sepada. Keluarga Danglars tentu menyambut di hari itu dengan kebahagiaan. Tetapi semuanya berubah ketika mengetahui bahwa Regina telah hilang entah kemana. Membuat Danglars tak dapat menahan malu di hadapan seluruh keluarganya. Tak hanya itu, Dabrai dengan kepanikannya segera menghampiri Madame Danglars serta mengatakan bahwa penipuan pasar saham mereka telah terbongkar sepenuhnya. Menyadari akan hal itu, Madame berniat melarikan diri menggunakan uang yang telah ia simpan sebelumnya. Tetapi uang tersebut telah hilang diambil Regina untuk biaya pelarian mereka. Di tengah-tengah kepanikan yang terjadi, tanpa terduga pihak kepolisian menghampiri Danglars dengan surat penangkapannya. Danglars telah melakukan kejahatan dengan cara memanipulasi pasar saham demi mendapatkan keuntungan semata, sehingga Danglars, Madame dan juga Dabrai harus berakhir di penjara. Danglars saat ini pada akhirnya harus menekam di penjara, tetapi semua tidaklah cukup. Edmund mengirim 2 surat kepada Danglars untuk diperlihatkan, di mana salah satu surat tersebut akan memberatkan hukumannya yang telah ia tulis dengan Fernand bertahun-tahun lalu, dan yang kedua berasal dari Edmund. Dari penjelasan di dalamnya, Edmund merincikan bagaimana Danglars, Fernand, dan Villefort menjebaknya selama 15 tahun. Ia mengatur semua permainan ini untuk menghancurkan ketiga musuhnya, dan semua pembalasan tersebut dapat ia lakukan dengan sempurna, membuat Danglars di saat itu tak dapat menyembunyikan kemarahannya setelah dipermainkan Edmund Dantes. Setelah berhasil mengalahkan Danglars, Edmund akan melakukan hal yang sama terhadap Villefort sebagai langkah pembalasan terakhir. Edmund akan memanfaatkan kesedihan Villefort atas penangkapan Valentine. Dari pertemuan tersebut, Edmund mengatakan bahwa Valentine kemungkinan tidak membunuh neneknya sendiri. Saat acara makan malam mereka, Isabel secara diam-diam memasuki laboratoriumnya dan mencuri sebotol racun. Tindakan tersebut disaksikan secara langsung oleh Heidi. Mendapatkan informasi yang diberikan tentu saja membuatnya begitu tak percaya, sehingga tepat di malam harinya ia memberitahu istrinya bahwa telah menunda persidangan Valentine. Semua itu dilakukan karena lemahnya beberapa bukti. Terlebih Villefort juga telah menemukan beberapa petunjuk baru. Percakapan itu tanpa disadari membuat Isabel mengucap kata bahwa Villefort belum menggeledah kamar Valentine, memberikannya isyarat ternyata semua itu adalah jebakan. Saat hari penangkapan, ia sama sekali tak menemukan benda tersebut berada di kamar anaknya. Namun ketika Isabel menyuruhnya menggeledah kamar tersebut, ternyata racun itu sudah berada di sana, menguatkan bahwa pelakunya tak lain dan tak bukan adalah istrinya sendiri. What are you going to do? Same as I did with Valentine, the relevant authority. Perjalanan Villefort menuju kehancuran belum berakhir. Saat keesokan harinya, Villefort akan memimpin persidangan Gaston atas pembunuhan inspektur, dan Edmund telah menyiapkan pukulan mematikan di ruangan persidangan. Kini tibalah waktu yang menegangkan. Wanita tua yang berada di persidangan adalah saksi mata. Ia memberikan kesaksiannya bahwa Gaston benar melakukan pembunuhan, dan tepat sebelum hakim menjatuhkan hukuman tanpa terduga, hakim pembantu memanggil seorang saksi yang mungkin dapat memberikan alasan yang meringankan. Dan saksi yang dimaksud adalah sang bidan yang merupakan ibu angkat dari Gaston, serta merupakan seseorang yang Villefort cari selama ini. Membuat Villefort di saat itu tak berdaya. Dari pertemuan tersebut, sang bidan membongkar rahasia tentang bagaimana ia melihat Villefort mengubur Gaston, dan bagaimana ia menggali kembali bayi tersebut serta membesarkannya. Villefort merupakan ayah kandung Gaston akibat hubungan gelapnya dengan Madame Danglars, yang tak lain dan tak bukan adalah istri dari Danglars sendiri. Tak mampu lagi menahan amarah yang dirasakan, Villefort pada akhirnya harus meninggalkan ruang sidang di saat itu. Sebagai seorang jaksa, dia baru saja mengirim putranya sendiri ke dalam penjara, memberikan hukuman kepada Valentine tanpa kesalahan apapun, dan bahkan mengirim istrinya ke dalam neraka. Tetapi semua itu belum berakhir, di mana sesaat ketika berada di kediamannya, Villefort justru mendapati istri dan putranya harus meninggal mengenaskan. Isabel ternyata memilih mengakhiri hidupnya ketimbang harus menekam di penjara, membuat hati Villefortnya menyaksikan hancur lebur seketika. Edmund Dantes yang merencanakan pembalasan dendamnya selama 15 tahun akhirnya telah berakhir. Namun dia tidak merasakan kepuasan atau kelegaan yang diharapkan. Ia juga telah melukai banyak orang-orang yang tidak bersalah. Edmund pada akhirnya melepaskan kebenciannya. Abby telah memperingatkan Edmund sebelumnya, jika kau ingin membalas dendam, galilah 2 kuburan. Dan sekarang ia memahami arti kata-kata tersebut. Saat malam hari telah tiba, diperlihatkan Edmund memanggil Jakapo dan Ettore, sembari mengucap terima kasih atas dukungan yang tak pernah padam. Meskipun buta uruf, kesetiaan dan kejujuran Jakapo jauh melampaui orang-orang di atasnya. Edmund dengan kemurahan hatinya memberikan seluruh kereta kuda kepada Jakapo, berjanji akan mengirimkan uang setiap tahun hingga akhir kematiannya. Setelah semuanya beres, Edmund kembali ke kampung halamannya, sembari melihat makam ayahnya. Tak lupa juga Edmund berkunjung ke pantai yang ternyata di sana terdapat Mercedes. Mercedes akan selalu berdiri di sana seperti 15 tahun sebelumnya, menatap ke seberang lautan menuju penjara yang pernah menahan Edmund. Cinta mereka yang seharusnya mekar dan cemerlang kini layu akibat keegoisan orang lain. Jika seseorang tidak memiliki rasa takut akan kebaikan dan kejahatan, mereka dapat dengan mudah menjadi penyebab bencana. Edmund memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan seorang diri, mencari kedamaian batin seperti yang diinginkan Kadarus sebelumnya. Dengan keburukan pasti ujungnya buruk. Butuh dana dalam keadaan mendesak. Tenang, ADS pinjam limit sampai